Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung Bismillah. Itu Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu Bismillah, banyak itu, yakni dibarengi dengan yakni tabarruk, artinya ya membaca Bismillah, ya tujuannya mengambil berkah. Ya, kemudian jadi wa ismun, ya jadi ismun permulaan kata nih. Ya, jadi karena jelaskan perkata itu. Jadi kalau mau jadikan atau tafsirnya dari bismi, ya bisa juga, tapi ya wa ismun apa permulaan kalimat. Ya, jadi ada pun ismun, ya bismi. Ya, artinya pecahan daripada asal kata sumui. Ya, yaitu yakni tinggi. Jadi sumu tinggi, samaun, tinggi lah. Ya, jadi itu Allah. Jadi itu Allah telah termasuk nama atas zat. Ya, nama zat yang wajib ada, yang berhak. Ya, jadi memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Itu Allah. Jadi termasuk nama yang paling tinggi. Ya, nama yang paling mulia, nama zat Allah itu Allah. Ya, jadi itu Rahman adalah termasuk memberikan kenikmatan, yakni yakni kemuliaan, artinya kebesaran nikmat-nikmat yang diberikan. Jadi seluruh. Ya, kemudian itu Rahim adalah yakni kenikmatan, yakni dengan perkara-perkara yang sifatnya yakni halus. Ya, jadi maknanya itu maksudnya, yakni dengan dibarengi itu nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, saya menyusun ini kitab saya, ya dalam keadaan mengambil berkah. Ya, jadi makanya itu pakai Bismillah. Ya, tujuannya musannif pengarang adalah untuk mengambil berkah. Ya sungguh, jadi musannif itu memulai kitabnya dengan Bismillah. Ya, jadi dia mengambil referensi dari penyusunan Al-Quran. Jadi dia mengikut dengannya Al-Quran yang agung. Jadi Al-Quran dimulai dengan Bismillah, ya maka kitabnya juga mengambil berkah itu dimulai juga dengan Bismillah. Nah, itulah rata-rata penulis atau pengarang kitab seperti anunya. Ya, jadi kita juga artinya ya bisa mengikut kepada mereka setiap memulai sesuatu apapun, ya menulis skripsi misalnya dan lain-lain. Ya, maka mulailah usaha yang tersebut dengan Bismillah sebagai bentuk berkah. Ya, semoga bernilai. Ya, dan termasuk mengamalkan, yakni dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tiap-tiap perkara yang mulia, yang baik, yang tidak dimulai dengannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa aktau, yaitu aktau. Jadi nanti pengertiannya tentang aktau. Jadi itu aktau, ya kan sama orang yang putus, yang hilang lengannya misalnya, hilang tangan. Ya sama dengan hewan ataupun ya jadi lainnya yang hilang ekornya akan termasuk tidak sempurna. Jadi itu maknanya, itu artinya sesuatu perkara yang baik tidak sempurna, yakni pahalanya tidak maksimal apabila tidak dimulai dengan Bismillah perkara-perkara baik. Jadi aktau, kinayah. Ya, dalam satu riwayat yang lain itu abtaru. Ya, kurang lebih sinonim itu sama. Ya, dalam satu keterangan yang lain ajudamu. Jadi aktau, abutaru, dan termasuk ajudamu. Kan itu ajudamu kusta. Ya, jadi kalau kusta, meleleh dia punya daging, kulit, patah kakinya. Ya kan cacat. Jadi intinya adalah tidak sempurna ini. Ya, kalau aktau, abutaru, ajudamu. Ya, kemudian ada pengertian di balin. Ya, artinya mempunyai keadaan.
Ya, yang arti yang yakni ya dia sesuai dengan itu ketentuan dia itu syariat. Ya, contoh misalnya ya menyusun ya kitab-kitab yang bermanfaat. Jadi itu aktau. Ya, artinya itu hilangi tangannya di antara ya tahu dua tangannya hilang. Jadi cacat jadi mana kira-kira itu orang. Jadi sekalipun misalnya taruhlah tinggi jabatan ataupun bagus misalnya nasab, akan tetapi ketika tidak mempunyai dengan tangan, ya maka diska artinya cacat, tidak sempurna. Ya, jadi itu abtar, yakni ya dihilangkan itu ekornya. Jadi hewan sapi yang tidak ada ekor buntung kan tidak bisa dikurbankan, berarti tidak sempurna. Jadi pahala tersebut tidak maksimal. Yang ajudam ya yaitu yang dikena dengan penyakit judam. Ya, jadi itu judam sejenis kusta. Ya, jadi itu judam adalah penyakit memerah darinya itu anggota tubuh, ya merah dulu. Ya, kemudian setelah itu menghitam. Ya, kemudian pecah-pecah. Ya, kemudian gugur rontok. Ya, meleleh. Ya, kayak diabetes ini. Kalau kena penyakit udah seperti, tapi yang jelasnya judam, ya ini lebih condong kepada kusta. Ya, semoga Allah yakni menjauhkan kami ya darinya itu perkara-perkara yakni melakukan ibadah tanpa dimulai bismillah. Semoga tidak akta, semoga tidak abotar, semoga tidak ajudam. Artinya cacat. Ya, jadi yang dimaksud di sini sifat akta abotar ajudam. Ya, bahwa sesungguhnya termasuk kurangi dan sedikit berkahnya, jadi tidak maksimal nih. Jadi apabila bahkan malahan ada pendapat tidak ada nilai, tidak ada artinya itu suatu ibadah tanpa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu basmalah, yakni ada 5 hukum bacaan itu basmalah. Ya, pertama wajib. Jadi wajib hukumnya membaca basmalah sebagaimana dalam salat oleh karena dia termasuk bagian daripada ayat. Dan kedua, haram hukumnya membaca bismillah, yakni atas perkara-perkara yang diharapkan, ya seperti misalnya, ya perkara minum hamar. Jadi apa saja perkara-perkara yang diharamkan, kemudian haram juga hukumnya membaca bismillah. Mau mencuri, baca bismillah misalnya, ya termasuk haram. Kaitannya diharamkan. Ya kalau perkara-perkara subuhat, ya perkara beda, perkara mubah, ya beda. Ya, jadi kesimpulannya ini yang penting bukan perkara haram, yang penting bukan perkara yang sifatnya najis. Ya, mau menyapu kotoran, ya, jangan pakai bismillah. Ya, karena termasuk dianggap melecehkan. Ya, kemudian hukum yang ketiga, yakni sunat membaca bismillah atas setiap perkara-perkara yang baik. Ya, artinya perkara yang diterima syariat. Ya, contoh misalnya wudhu, menyusun kitab ya bermanfaat sebagaimana telah terdahulu. Jadi apa saja perkara-perkara baik, ya bekerja, ya memulai belajar, misalkan baca bismillah. Ya, dan termasuk yakni makruh punya membaca bismillah atas segala perkara-perkara yang dimakruhkan dengan ya perbuatan tersebut. Ya, jadi apa-apa yang termasuk yakni makruh dipandang, ya maka termasuk misalnya aurat. Ya kan makruh hukumnya mandang aurat, makanya termasuk makruh membaca bismillah kalau mandang aurat contoh. Ya, dan termasuk yakni perkara-perkara yang dibolehkan, ya atas segala perkara yang dibolehkan itu, artinya yang tidak ada kemuliaan dalamnya itu. Ya, contoh misalnya memindahkan suatu perkakas dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, ini termasuk mubah. Ya, tapi pada intinya, jadi sebenarnya sekalipun perkara mubah mencakup juga perkara yakni nadubong. Jadi sama sebenarnya itu masuk. Ya, misalnya kita mau berangkat, ya mau misalnya melakukan kerja, ya disunatkan.
Ya kan di atas ini kaitannya tentang syariat, ya, kaitannya ibadah. Akan tetapi sekalipun bukan ibadah, ini perkara-perkara mau berubah, misalnya mengangkat kayu, ya memang mengangkat rumah dan lain-lain, memindahkan motor. Pokoknya kan segala perkara-perkara yang sifatnya seperti itu juga termasuk, yakni disunatkan sebenarnya. Ya, segala puji bagi Allah, yakni pemilik segala alam. Ya, jadi itu alhamdulillah, ya menurut pengertian bahasa. Ya, jadi termasuk pujian ya dengan lidah ya atas segala sesuatu yakni pujian secara sempurna ya mencakup seluruh pujian. Ikhtiari artinya ya bukan karena unsur terpaksa, pilihan sendiri, tarian. Ya kan ada juga memuji contoh misalnya atasan. Kan kita terpaksa memuji atasan karena takut misalnya dimarahi. Ya memuji misalnya orang tua ya takut ya, misalnya tidak diberikan uang jajan. Nah itu perkara-perkara dalam artian yakni bukan ikhtiyarian keterpaksaan. Ya dan termasuk al-jamili ya memuji seseorang karena faktor misalnya masih muda. Memuji seseorang karena masih punya jabatan. Jadi Allah tidak seperti itu. Jadi itu yang dimaksud al-jamil ikhtiyari, segala sesuatu pujian yang tidak yakni bergeser dia punya nilai dan tidak berubah dia punya nilai baik dalam kondisi apapun, maka pujian tersebut tetapi jadi artinya segala pujian yang sempurna hanyalah yakni milik Allah. Kalau kita pujian kita sementara, mungkin masih kita punya jabatan dipuji, pintar dipuji, ya ataupun misalnya perkara-perkara lain yang sifatnya sementara. Jadi itu bukan alhamdulillah, yaitu sana. Ya dan termasuk yakni urpan kebiasaan. Ya, ya. Jadi perbuatan, jadi itu alhamdulillah adalah perbuatan yakni yang dibangun atas yakni suatu kemuliaan mendapatkan nikmat sekiranya itu. Ya, baik atas orang, yakni yang memuji ataupun selainnya. Jadi ketika tidak mendapatkan sesuatu, apakah jabatan, apakah nikmat, anak lulus dan lain-lain, naik kelas dan lain-lain, nah itu termasuk urban. Ya, kemudian jamil, ya kebalikan daripada tercela, yakni seperti yakni mulia. Ya, kemudian kalau makna ikhtiari itu ikhtiar, ya, jadi termasuk wan nasi'uh, yaitu perkara-perkara yang timbul dari sesuatu pilihan, ya misalnya kal halami, ini hanya kurang lebih sinonimnya karam nih. Itu setiap pilihan sendiri bukan unsur keterpaksaan. Ya, maka tidak termasuk alhamdulillah pujian yang selain daripada itu. Jadi itulah definisi yakni pujian ya menurut syariat. Jadi daripada definisi ini apabila termasuk ikhtiarin karena faktor keterpaksaan artinya bukan karena faktor memang pantas dipuji dan termasuk tidak berubah-ubah dia punya tetapi itu pujian tersebut istilahnya mau ada orang tidak ada orang, ya mau dia memberikan balak tidak memberikan balak, mau nikmat atau tidak nikmat tetap terpuji. Kalau kita yakni terkadang nikmat-nikmat tapi baru kita memuji. Ya, akan tetapi bagi Allah tidak seperti itu. Ya, jadi apabila tidak seperti kriteria di atas, maka tidak dinamakan pujian itu handang. Ya, mungkin hanya sebatas pujian. Ya, hanya akan tetapi maduhang apakah hanya sekadar maduhang memuji, ya bukan handang, bukan alhamdulillah. Ya, ya contoh yakni saya memuji ya permata ya atas karena bagusnya. Ya artinya ya tidak memuji dari lu'lu' itu sendiri. Jadi bukan lu'lu' permatanya artinya medianya, akan tetapi yang dipuji karena faktor sifatnya. Ya karena termasuk indah sehingga bukan karena zat sementara. Alhamdulillah memang zatnya Allah yang dipuji. Ya bukan hanya pada sifat, artinya sifat dan zatnya. Ya kan kita memuji misalnya permata, memuji emas, ya karena faktor memang nilainya. Ya bukan karena emasnya itu sendiri, akan tetapi karena bernilai tinggi. Seandainya tidak ada nilai, maka yang tidak dipuji, dibiarkan saya seperti besi, ya, dibiarkan terlantar. Ya jadi Allah seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara yakni pujian yang sifatnya bukan ikhtiarin dan
pujian yang sifatnya ikhtiariun, ya karena faktor keterpaksaan. Ya, kemudian pujian secara urutan kebiasaan, ya yaitu bersyukur secara bahasa, artinya kita dapat kenikmatan, Pi. Ya, karena termasuk yakni ya pujian secara urfi tersebut kaitannya tentang syukur, yakni perbuatan yang timbul dari yakni adanya sesuatu keagungan kemuliaan nikmat. Ya, artinya sekiranya mendapatkan itu kenikmatan ya atas bagi orang yang bersyukur atau selain orang bersyukur. Ya, jadi ada pun syukur secara urfiah, secara kebiasaan. Ya, artinya penyerahan seorang hamba, ya seluruh perkara-perkara, yakni Allah yang memberikan kenikmatan tersebut atasnya, ya yakni pada perkara-perkara yang diciptakan keadaannya. Jadi syukur, alhamdulillah dan syukur. Jadi bersyukur belum tentu pujian, tapi memuji alhamdulillah maka sudah masuk kategori syukur. Ya, jadi syukur juga bisa diaplikasikan sebagai perbuatan nyata dahir. Nah, itu termasuk syukur. Ya, itu istilahnya syukur urfiah. Ya, berarti ketika kita mendapatkan nikmat, ya kita misalnya, yakni melaksanakan ibadah, ya itu termasuk istilah syukur. Akan tetapi belum tentu memuji. Oleh karena ketika kita ditimpa bala, kan biasa hati kita termasuk, yakni tidak rida. Ya, maka hal ini ya dikatakan bahwa tidak termasuk masuk kategori. Jadi lebih luas sih satu pendapat ulama, lebih luas sih cakupannya alhamdulillah daripada syukur. Nah, jadi asyukur belum tentu alhamdulillah. Alhamdulillah sudah masuk dalam kategori yakni syukur, mencakup itu wilayah syukur. Nah, ini keterangan tentang syukur ini ada pada kitab Minhajul Abidin. Itu perbedaannya hamdan dan syukur. Ya, Sirajul Talibin. Sarahnya Minhajul Abidin ada di situ. Nah, terangkan. Ya, dan termasuk itu alhamdulillah yakni amalannya orang langit, amalannya orang bumi. Dan termasuk alhamdulillah satu-satunya ibadah yang di surga nanti masih kita yakni mengucapkan itu alhamdulillah ketika kita masuk di surga nanti ada enam tempat ditempati nanti ini amalan yakni alhamdulillah masih dibaca. Jadi menurut para ahli kalam ya bahwa termasuk yakni alhamdulillah amalannya orang bumi, amalannya orang langit, amalan yakni sesudah kita masih di surga. Kalau di surga tidak ada salat akan tetapi alhamdulillah masih kita laksanakan kasih belajar. Jadi amalan dunia, amalan akhirat itu alhamdulillah. Ada nanti ya ketika kita mendapat ada enam tempat itu mulai nanti itu di Minhajul Abidin ya Sirajul Talibin ya ada itu nanti terangkan Imam Al-Ghazali di situ yakni ada enam tempat nanti penduduk surga membaca itu alhamdulillah. Ya jadi itu Rabbun maknanya itu artinya pemilik. Lahu ma'anun. Ya, jadi baginya itu Rabbi juga, yakni memiliki banyak makna. Selain ini, ya selain Malik, masih ada makna-makna lain itu, yakni Rabbu. Ya, kemudian alimun termasuk itu masuk kategori. Jadi kalau bentuk jamaknya ini, ya ada sebagian ulama yang mengatakan masuk kategori lima yakil yang berakal. Ya siapa? Yakni manusia. Ya kemudian ya cuma manusia kena. Ya, akan tetapi sebagian ulama yang menafsirkan bahwa alimuna termasuk bentuk jamaknya itu yakni masuk kategori yakni selain benda mati. Ya, ada juga berakal lima yakilu. Ya, kalau bentuk mupraknya alamon, ya maka siwallah. Ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kategori yakni alam. Tapi kalau dalam bentuk jamaknya alamin, itu hanyalah terbatas pada yakni makhluk yang berakal. Ya, manusia kenanya. Satu penafsiran, tapi di sini tafsiri yang masuk alamin yakni adalah manusia, jin dan para malaikat.
Ya, jadi itu pengertiannya itu, yakni makna, ya maknanya itu, yakni Rabbil Alamin. Yakni pujian dengan lidah, ya atas yakni kesempurnaan, ya, secara sempurna itu pujian tersebut atas sisi tabujil, yakni memuliakan. Ya, jihati tabujil, yakni ya sisi memuliakan itu mengagungkan. Ya, artinya dikhususkan ya dengan yakni Tuhannya, ya penguasa manusia, pemilik jin dan termasuk pemilik malaikat. Ya, lugawi, ya bahwa sesungguhnya saya meringkas itu, yakni hanya menjelaskan itu alhamdulillah secara bahasa. Ya, tuli batil. Bukan muhatab ya. Ya, bukan mutakallim. Ya, bada'atu. Naibul fa'il. Ya, karena sesungguhnya lana waladi, jadi itu alhamdulillah secara bahasa itu, yakni artinya dituntut itu, permulaan memulai sesuatu itu. Ya, karena dia kan jadi secara bahasa memang pertama. Ya, bukan yakni secara kebiasaan urpan. Ya, berbeda pendapat yakni sebagai mereka itu ulama. Ya, jadi dari termasuk lugawi dulu, ya kemudian ya secara urfiah artinya kebiasaan atau secara syariat. Ya, jadi itu yakni pujian tersebut yakni mempunyai 5 rukun artinya komponen, ya sehingga sempurna itu pujian. Ya, kemudian pertama orang yang memuji. Isim fa'il. Ya, munsyiul orang yang mendatangkan pujian, itu hamidun. Ya, kemudian mahmud orang yang dipuji. Ya, yaitu yang memberikan kenikmatan berarti Allah. Ya, kemudian ya termasuk yang memuji dengannya itu. Siapa yang memuji itu? Ya, contoh misalnya lidah. Itu 3 rukun. Ya, dan termasuk yakni yang dipuji atasnya. Ya, yaitu kenikmatan-kenikmatan. Ya, dan termasuk sigat lapal. Ini 5. Jadi orang yang memuji, orang yang dipuji, dan termasuk ya, yang memuji tersebut ya, lidah. Kemudian ya sesuatu yang dipuji apa itu kenikmatan lulus. Nah, itu mahmudun alaih. Dan termasuk sigatnya sendiri ya alhamdulillah. Nah, ini 5 rukunnya ini. Artinya sehingga diistilahkan ya sempurna itu pujian alhamdulillah. Jadi kapan tidak ada orang memuji berarti tidak ada yang dipuji. Kapan ada orang memuji tidak ada ya mahmudun, ya tidak ada yang dipuji artinya yang memberi nikmat, yang memberi yakni sesuatu. Ya kita misalnya memuji karena atasan kita menaikkan kita punya jabatan atau nabikan bonus, ya berarti kita memuji atasan, berarti itu termasuk mun'im, mahmud. Ya kemudian mahmudun bihid apa itu misalnya parcel. Nah kasih ke misalnya kado. Ya itu termasuk mahmudun bihi. Ya astagfirullah. Ya mahmudun alaih. Itu nikmat itu sendiri. Ya dan termasuk sifatnya. Ya terima kasih Pak. Engkau termasuk baik. Itu pujian. Ya contoh misalnya. Ya contoh misalnya alhamdulillah itu sigat. Ya Zaidun karimun Said mulia. Ya, jadi itu yakni pujian mempunyai 4 bagian. Ya, artinya pujiannya ya orang yang kekal, yakni bagi orang yang kekal selamanya terdahulu, yakni ya yakni Allah memuji dirinya sendiri. Ya, ini termasuk hamdu kadimin di kadimin. Ya memujinya yakni yang kekal ya bagi yang kekal atau yang terdahulu ya bagi yang terdahulu. Tidak ada permulaan yakni Allah.
Ya, contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ya sebaik-baik yakni orang yang menanggung atau kekasih dan sebaik-baik orang yang menolong. Ya, nak puji dirinya yang paling baik. Jadi yang paling baik dijadikan teman, yang paling baik dijadikan sebagai wali, ya kekuasaan, penguasa, pelindung, dan termasuk yakni yang paling baik senikmat ya nikmat nasir ya sebaik-baik seutama-utama penolong. Jadi Allah yang muji dirinya sendiri. Ya, ini hamdu kadim di kadim. Ya, pujiannya yang kadim, yang kekal atau yang tidak berpermulaan kepada yang baru, yang ada permulaan. Artinya pujiannya Allah kepada makhluknya. Hamdulillahi. Ya. Ya, yaitu pujian Allah di antara sebagian hamba-hambanya. Ya, contoh firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jamin sekali Quran. Itu sebetulnya napuji ki Allah kepada yakni hambanya. Kadimin kebalikan. Jadi pujiannya yakni yang baru artinya makhluk ya kepada yang kekal yakni yang tidak berpermulaan Allah. Yaitu ya kami memuji bagi Allah yang Maha Agung. Ya seperti perkataan engkau. Ya pujian bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ya kelompok yang keempat ya pujiannya yakni makhluk sesama makhluk, baru yang baru kepada yang baru. Ya pujiannya makhluk kepada makhluk. Ba'dina. Ya yaitu yakni pujiannya sebagian dari kami ya kepada sebagian. Ya contoh perkataan engkau. Ya sebaik-baik Zaid, ya sebaik-baik laki-laki Zaid. Ya seutama-utama laki-laki Zaid itu contoh pujian. Ya misalnya kita memuji seseorang karena faktor nasab, memuji seseorang karena faktor jabatan, karena faktor kepintaran, kekuatan dan lain-lain. Ya itu termasuk pujian hadis di hadis, ya pujiannya orang baru. Ya jadi ini bertingkat-tingkat berbeda-beda ya.